Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa harus tumakninah kalbi, Pak? Untuk apa kita tafwid? Untuk apa supaya tenang hati ini? Fa innal umura idza kanat khatirah mubhamah. Ada sesuatu urusan yang membahayakan kita, Pak. Nyo kancu lung ka bahaya lun, diteror ka bahaya lun di nyoba, ka bahaya sekali. La yudra salahuha min fasadiha. Kita tidak tahu lagi, Pak. Nyo menyoanco rumahnya bagi Pak. Menyo mati lun bagi Pak. Enggak tahu apa begali, Pak. Anak saya masih kecil-kecil. Saya meninggal dunia. Ini bagaimana ini? Ya, Pak. Bagaimana ini? Fa idza fawattal amra kullahu ilallah. Dalam posisi seperti itu. Ya, Pak. Atau besok kita diinikan, tinggal belum pecat doa bagaimana katutah deh, Pak. Tapi orang yang beriman tidak susah. Tidak susah. Orang yang tafwid kepada Allah tidak susah deh, Pak. Ambil wuduklah 2 rakaat. Kemudian doalah kepada Allah, wa fawwidu amri ilallah. Lunjuk urusan lun Pak Don, tenang kembali jiwanya. Ya. Kita tidak tahu la tadri taka'u fi salahin aw fasadin. Ya. Mana tadi? La yudra salahuha min fasadiha. Takunu biha muttarabil qalbi. Maka ketika itu hati kita selalu gundah. Ini baik atau buruk nanti ya? Ya, kita gundah selalu. Makanya. La tadri taqa fi salahin aw fasadin. Fa idza fawatal amru kullahu ila Allah taala. Kalau kita serahkan semuanya kepada Allah. Alimta annaka la taqa illa fi salahin. Semuanya kebaikan-kebaikan. Serahkanlah semua kepada Allah. Kalaupun kita dipecat itu kebaikan bagi kita. Kalaupun kita tidak dipecat itu juga kebaikan bagi kita. Ini fungsi kita tafwid kepada Allah. Kalaupun nanti kita dipecat, Pak, alhamdulillah ya Allah, ini kebaikan bagi saya. Inilah yang terbaik bagi saya. Ketika kita miskin, kita tafwid kepada Allah, alhamdulillah Allah, inilah yang terbaik bagi saya. Dengan saya miskin, saya akan selalu bersama anak saya di rumah, bersama istri saya. Saya tidak kemana-mana keluyuran. Selama ini hanya jelah lun ya Allah. Tibulun leho lonja leho dia baru lun wong rumah melunturi tanan. Tapi selama ini saya sudah dekat dengan anak saya. Saya sudah dekat dengan istri saya. Saya sudah dekat dengan tetangga saya. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Sebahagian kamu itu kata Allah, saya sakitkan dia seumur hidup, tidak pernah saya sembuhkan dia kata Allah. Sakit tapi ya, ban lahir sakit. Maka kita jangan marah-marah kalau anak kita cacat. Kenapa seperti ini ya Allah? Kita berdoa ya Allah, anak lu bukan cacat tapi ya Allah. Anak lu hendak pulih-pulih ya Allah. Allah mengatakan, sebahagian kamu itu saya berikan penyakit seumur hidupnya kata Allah. Tidak pernah saya sembuhkan. Kenapa kata Allah? Dengan sakitnya itu ibadahnya makin luar biasa kepada Allah. Anak mi cerita kala nanami buta tapi hafal Quran. Dia menghafal Quran. Kenapa? Dengan butanya itu termotivasi dia untuk menghafal Quran. Jadi bukan berarti kabuta hanya kebuka tepu, tidak. Dengan cacatnya dia itu termotivasi dia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Selalu dekat dengan orang tuanya. Makanya Allah mengatakan, kalau saya sembuhkan dia, maka dia akan ingkar kepadaku kata Allah. Jadi makanya orang yang sakit-sakit tapi berdoa alhamdulillah ya Allah lun sakit ya Allah. Menyonepu pulih lun. Mungkin kan lagi nyolong situasi lun ya Allah. Alehoho kalau jak mungkin mati cukup jai lun pupul. Ya namanya. Satu. Yang kedua, sebagian kamu itu saya sehatkan dia kata Allah, saya sembuhkan dia, saya berikan kesehatan, tidak pernah saya sakitkan dia. Maka kita jangan protes, kita berdoa ya Allah, pekan tipulan itu tidak pernah kau kasih penyakit ya Allah. Ini penyakit 3 ya Allah ya Pak. Oh tidak bisa atur saya kata Allah. Sebagian saya berikan dia itu kesehatan selalu, tidak pernah saya sakitkan dia. Dengan sehatnya dia, ibadahnya makin bertambah kepadaku. Kalau saya sakitkan dia, maka dia akan ingkar kepadaku nanti. Yang lagi seperti Karun itu kan pertama sedikit hartanya. Itu bukti Allah cinta kepada dia. Tapi dia terus bertambah-tambah hartanya. Makin lama makin bertambah harta. Dia akhirnya makin jauh dari Allah. Maka ketika kita dalam posisi seperti ini, harta sedikit, alhamdulillah ya Allah, dengan harta sedikit saya makin taat kepada Engkau. Saya makin dekat dengan anak. Makanya orang tadi kata Allah, sebagian kamu itu saya sehatkan dia, tidak pernah saya sakitkan dia. Sehat selalu. Dengan sehatnya ibadahnya makin luar biasa. Tapi kalau saya sakitkan dia, dia akan lupa kepada. Maka orang yang sehat selalu hantan tambang rumah sakit, hantan sakit berdoalah kepada Allah.
Alhamdulillah ya Allah, lu sehat tapi ya Allah, ya Pak, sudah 2. Yang ketiga, sebagian dari kamu itu kata Allah, saya miskinkan dia, tidak pernah saya kayakan dia. Bekerja semaksimal mungkin tetap kasih ini, Pak, tetap miskin dia. Ya, nih, Pak, tetap miskin. Perhatikan para sahabat itu. Kasih tapi walaupun ada kerja tapi miskin juga. Kenapa kata Allah? Saya miskinkan dia. Sebab dengan miskin itu ibadahnya makin luar biasa kepada saya. Kalau saya kayakan dia, kabeh hana ibadah ni. Alah kepu dah ibadah kakaya, kepu ibadah. Maka dia nak mau beribadah lagi. Ya, nak mau beribadah lagi. Maka dengan miskinnya itu di ibadahnya luar biasa. Maka kalau saya kayakan dia akan lupa kepadaku. Seperti cerita Sa'labah ini. Saya kayakan dia. Akhirnya apa? Dia ingkar kepadaku kata Allah. Kemudian sebagian kalian saya kayakan dia, tidak pernah saya miskinkan dia. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Tidak pernah saya miskinkan dia. Termasuk Utsman bin Affan. Tidak pernah saya miskinkan dia kata Allah. Kenapa? Karena dengan kayanya itu ibadahnya makin luar biasa kepada Allah. Salatnya tidak pernah tinggal berjamaah. Utsman bin Affan, padahal hartanya makin bertambah. Abdurrahman bin Auf juga demikian. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Hukanya. Sekarang kita yang kedua. Kenapa kita itu tafwid? Ya, tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan kepada Allah. Tahek dah kata je hene. Anak sudah kita masukkan ke pesantren, sudah kita jaga, sudah kita enggak tahu lagi kita bagaimana caranya, Pak. Anak tu oleh. Memang laginya anaknya berkata ni, Pak. Itu tafwid saja kepada Allah, Pak. Enggak ada cara lain. Kita sudah berusaha. Hai ne pegatnya, hai ne. Hanai dengar adanya, Pak. Kita sudah usahakan untuk solat dan lain sebagainya. Tapi nak mau juga. Itu tafwid saja, Pak, enggak ada cara lain, Pak. Ambil wudu tengah malam tafwid kepada Allah. Nyan, Pak. Hana lutu cara ya Allah. Nya luju urusan kedron ya Allah. Tolong berikan kemudahan kepada anak saya. Nyan. Berikan kemudahan kepada istri saya, keluarga saya ya Allah. Hana lutu pegat le ya Allah. Nyan, Pak. Itu tafwid saja. Enggak ada cara lain. Nyan. Wa tsani minal amraini. Yang kedua, untuk apa kita tafwid? Husulus salahi wal khairi fil istiqbal. Kita ingin apa? Menginginkan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kalaupun itu jelek, yang terbaik juga bagi kita. Karena kita sudah tafwid kepada Allah. Kalaupun kita rugi, berarti rezeki kita bukan di situ. Allah ingin mengarahkan kita, kamu enggak cocok di sini. Kamu nanti rezeki yang lain saya kasih ya. Cuma manusia saja tidak paham. Ketika dia sudah rugi mengatakan ya Allah, karugolon ya Allah. Bukan hanya permen lo ni Allah. Itu dia yang dia pikirkan. Padahal ada rezeki lain yang lebih dahsyat dibandingkan itu. Maka Allah mengatakan, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Rezeki itu bukan duit saja, bukan duit. Anak kita tidak sakit lagi sudah rezeki. Istri kita, suami kita sudah baik dengan kita itu rezeki. Anak menjadi anak yang saleh itu rezeki, Bu. Anak kita pintar, Bu, cara ngagama, Bu, itu rezeki dia. Anak cepeng. Duit itu dalam hitungan ini sudah hilang, duit kabeh peng. Kemudian kan jabatan. Jabatan bisa kita beli. Napeng. Mendeme jabatan. Saya ingin kepala dinas napeng. Na jabatan. Tapi ketenangan jiwa tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli ketenangan jiwa. Kecuali dengan tafwid. Tidak bisa dibeli. Saya ingin tenang jiwanya napeng. Oh, tidak bisa dibeli ketenangan jiwa. Tidak pernah bisa dibeli. Ya. Makanya untuk apa kita tafwid? Supaya husulu sanahi wal khairi fil istiqbal. Ini cerita masa depan. Artinya apa? Untuk menenangkan jiwa kita. Ya, ketenangan jiwa. Udah ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah. Artinya apa? Hana cara lain mah. Nyana hana ada doa pegat lain. Lo tafwid aja. Tafwid kepada engkau ya Allah. Demi apa? Kemaslahatan masa depan. Nak mungkin engkau itu menjerumuskan anak saya ke dalam maksiat dan lain, enggak mungkin ya Allah. Ya, nampak. Dan tak mungkin ya Allah, saya ini sudah rugi seperti ini, engkau akan menyerumuskan saya dan tidak mungkin. Pasti kebaikan-kebaikan seluruhnya. Kita ini sebagian mengatakan kalau tidak dapat duit tidak ada kebaikan. Kalau tidak ada jabatan tidak ada kebaikan. Ya, kalau tidak dapat ini tidak ada kebaikan. Kalau rugi tidak ada kebaikan. Padahal dirugi itulah kebaikan. Dirugi itu kebaikan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Mungkin pernah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Ada sepasang suami istrinya. Beliau ini jualan baju, ya jualan baju. Jadi bukan di sini ya di Jawa itu. Memang sudah viral, dulunya viral. Jualan baju mereka berdua. Labanya memang dapat sedikit.
Akhirnya apa? Mereka berinisiatif untuk membuka makanan gratis. Jadi dibukalah sebuah kios makanan gratis. Gratis untuk siapa saja datang situ gratis makan itu. Habisnya apa? Ada 500.000 atau kurang dari 500.000 untuk modal saja makan gratis itu. Akhirnya datang reporter salah satu siaran televisi mengatakan, "Bapak apa nggak rugi? Setiap hari habis duit 500. Kemudian sebulan kali 30, 15 juta Bapak rugi." Sambil tersenyum mengatakan apa? "Saya memang rugi di sini, tapi laba di kain saya." Bu, baik aja laba lu. Inyo lu rugi 500 kan? Laba 3 juta lu laba ini. Ya, Bu. Kenapa? Ini namanya tafwid juga. Ini memang secara logika kita rugi, tetapi laba di tempat lain. Secara logika kita rugi kita tafwid. Kenapa rugi? Ya Allah, gede ka tutung, gede ka ape, kan rugolot. Kita rugi di sini tapi laba di tempat lain. Cuma kita saja yang tidak yakin. Kita meninggalkan yang haramnya. Ada salah satu pengusaha Aceh kita, Bu. Dia datangi saya menanyakan tentang halal haram. Dia tanya ke saya, "Ustaz, menyota pengegop kan? Dah pegang rumah. Nah, ada siapa? Belum pegang. Ada siapa? Bapak buat rumah, Bapak buat spek besinya itu 12 padahal besinya 10. Angka lagi yang minta lebah, Ustaz. Bak 2 angka nak lebah lu. Semen binanci karena ditipih dah lebah, Ustaz, katanya, Pak. Kemudian karena rumah banyak yang saya buat, maka banyak lebah saya, Ustaz. Bapak sudah makan haram lu. Itu dosa apa? Apalagi yang buat? Campuran semen, sebenarnya sekian, saya kurangi sekian. Kok enggak hana lebah? Apa saya ngomong ke Bapak itu? Begini, Pak. Coba Bapak tinggalkan yang haram, Bapak akan dapat yang halal yang lebih daripada itu. Oh, sanghan saja. Hana mungkin, secara logika hana mungkin. Coba Bapak pikir-pikir dulu, Pak. Apakah Bapak mau mendapat harta banyak tetapi haram? Bapak menafkahi anak Bapak, keluarga Bapak dan diri Bapak sendiri? Bapak hidup dalam keadaan gundah? Atau Bapak mau yang halal? Rupanya dia pikir, lama dia pikir. Entah hampir setahun mungkin dia pikir-pikir. Tapi perbuatan praktek haram itu tetap dia lakukan. Rupanya setelah setahun dijawab lu. Saya sudah meninggalkan yang haram, Ustaz. Ya, saya sudah meninggalkan yang haram. Makanya laba saya sudah kurang. Bapak sekarang nikmati hasilnya, Pak. Bapak dengar saya dulu. Sekarang Bapak sudah meninggalkan yang haram. Kan tidak mungkin Rasulullah atau mengut, Pak. Kalau Bapak berani meninggalkan yang halal, Bapak akan dapat yang halal lebih dahsyat lagi. Tapi selama ini Bapak bersabar-sabar dulu. Akhirnya Bapak itu bersabar untuk tidak bohong lagi. Kalau besi 10 tetap 10. Campuran ini sekian tetap sekian. Akhirnya laba sedikit. Kalau ingin menang tender, nak ada dia sogok-sogok. Dulu dia sogok supaya menang tender. Anggota DPR itu itu tender kelun, ini enggak sogok lagi. Rupanya setelah itu dia datangi saya. Ustaz, banyak sekali tender saya sudah. Bapak ada sogok? Enggak ada sogok-sogok lagi. Bapak ada pengegam? Enggak ada lagi. Sahana lu pengelegam, Ustaz. Ya, Pak. Maka laba makin banyak. Bahkan tidak bisa saya inikan lagi, enggak bisa saya selesaikan lonjok ke goblok. Ya, itu kan yang dikatakan Rasulullah, Pak. Bapak berani meninggalkan yang haram, akan diberikan yang halal lebih banyak lagi. Cuma Bapak saya tidak yakin. Sampai-sampai itu uang zakat beliau hampir 1 miliar zakatnya, Pak. Zakat per tahun. Maka saya bilang, Bapak udah bayar zakat? Udah, saya udah bayar zakat. Ya, nyampe tua, Pak. Baik pengegap, kemudian bayar zakat, insya Allah rezeki Allah itu akan terus ada sama Bapak. Bapak jangan ragu-ragu. Bapak kan ingin kejar keridhaan Allah, ingin kejarkan yang halal. Buatlah seperti itu. Ya, walaupun sudah almarhum. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hokanya. Wa dzalika li annal umura bil awaqib mubhamah. Karena kita tidak tahu masa depan, Pak. Ketika kios kita terbakar, kita tidak tahu masa depan kita setelah ini apa. Maka jangan prediksikan terus. Hana pupunya kios katutung, nanti ganto lewat dinas sosial, ya, Pak. Hana pupu bah tutung lo gede. Menyujud tutung lo tatet lem saboh tu, ya, Pak. Ganto lewat bank je. Tiba-tiba habis tutung mana ganto tu. Bertambah stres lo, Pak. Ya, Pak. Artinya kita ketika terbakar atau apa, tauhid saja kepada Allah, lo serahkan ya Allah. Artinya apa? Ada keajaiban-keajaiban yang tidak kita ketahui. Tapi masalahnya kita tidak yakin. Ketika kios terbakar, mungkin Allah menginginkan kita be'inole ni kerja don kedih mentang nejak. Ya, nampak be'ijak kena nejak kedih. Ada kemaslahatan yang lebih dahsyat lagi. Jadi jangan prediksi. Kalau prediksi itu bukan tauhid namanya. Hana pupunya tutung dia bina.
Anda pun hidup ini, lu pegat la ilam, itu jangan pernah terjadi seperti itu. Mana contohnya? Ada riwayat di sini. Karena dia diperdayai oleh setan itu. Wa laqad hukiya anna ba'dal ubad, ada sebahagian dalam sebuah riwayat, ada sekelompok ahli ibadah. Ya, ada ahli ibadah. Di sini disebutkan ba'dul ubad artinya apa? Bukan semua, tidak, tapi satu atau dua orang itu. Karena yas'alullaha ayyuriyahu iblis. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah nampakkan iblis kepada saya. You pedih iblis. Nampakkan iblis. Karena selama ini kan kita kan enggak bisa lihat iblis. Kita enggak bisa lihat syaitan. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada dia, Allah mengatakan kepada dia, salil afiyah. Jangan minta-minta lihat syaitan, mintalah kamu diberikan kesehatan selalu. Ya, maka minta kesehatan itu memang dianjurkan oleh Allah. Mintalah kesehatan supaya bisa beribadah. Walaupun kita tetap sakit, ya Mbak. Artinya kita berusaha raja. Ya Allah nejuk lu kesehatan supaya lu je ibadah. Lu je jak kentul, lu je jak kena, jak kedih, ya Mbak. Saya melakukan kebaikan, kemaslahatan. Allah mengatakan jangan minta itu, kata, jangan minta lihat iblis, jangan minta lihat syaitan. Mintalah kamu afiah. Maka kita bisa minta juga afiah kepada anak dan istri kita. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah berikan afiah ke anak lu ni Allah, berikan afiah ke inang lu ni Allah, ya Mbak. Karena menyawaknya sakit tutah katanya tutah cin, Mbak. Menyawaknya sakit tutah cin katanya. Kanto-kanto hana ada mau, ya Mbak. Maka kita minta juga berikan afiah kepada saya, kepada anak saya, kepada istri saya. Ya Allah mudahkanlah urusan saya. Beda pegang urusan saya mentang. Kita biasanya kan ananiah, fikir roh. Ya Allah nak beres urusan lu, nak petehat lu, anu sakit. Kemudian inang sakit. Kan tutah je katanya. Jadi minta semua, minta. Ya Allah nak pemudah urusan lu. Nak pemudah urusan anak lu, nak pemudah urusan inang lu dan keluarga lu, ya Allah. Maka juga kita akan tenang kembali. Ya. Be urusan tanya mental. Waktu tanya urusan beres, anu kata sakit muka tutah je katanya. Atau inang kata sakit, kata tutah je katanya. Ya ni. Kemudian apa kata? Fa aba illa zalika. Ahli ibadah ini tak mau. Saya tak mau afiah. Tak mau saya, ya Allah. Iblis saja penampakkan kepada saya. Ya. Fa'adharahu Allah Ta'ala lahu. Kemudian dinampakkan iblis oleh Allah Subhanahu. Ini nyo iblis, ya kata Allah. Ketika itu apa? Falamma ra'ahu al-'abid. Ketika ahli ibadah ini melihat iblis ada di depan dia, qasadahu bitarbi. Dia mau memukul iblis tadi, Pak. Bit iblis, ya, drone yang pekarulun selamanya, ya, Pak. Itu keinginan dia, Pak. Yang mengganggu saya kamu. Yang membuat saya gundah kamu. Maka dia mengambil sesuatu dan ingin memukul iblis. Sebelum iblis kena pukulan, apa kata iblis? Faqala lahu iblis, kata iblis, laula annaka ta'ish mi'ahta sanah. Kalau bukan gara-gara umur kamu 100 tahun, ya hanya kan dikelabui oleh iblis, Pak. Iblis sudah mengatakan, dia prediksi umur kamu nanti 100 tahun. Ya, nampak 100 tahun. Kalau bukan umurmu 100 tahun, la ahlaktuka wa aqabtuka. Saya akan menghajarmu dan menghabisimu. Tapi umur kamu 100 tahun. Kemudian tadi nak jadi dia pukul iblis, Pak. Dia mengatakan, berarti tertutun mulu. Ya, nampak. Ketika terbayang 100 tahun sama dia, faghtara biqaulihi. Dia terperdaya dengan ucapan iblis tadi. Ya, nampak. Wa qala fi nafsihi, dia mengatakan dalam diri dia sendiri, inna umri ba'id tawil. Umur saya panjang. Umur saya masih jauh sekali. 100 tahun kan masih jauh. Fa af'al ma urid summa atubu. Sekarang saya berbuat apa saja. Setelah itu nanti mau 100 saya bertobat kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah. Inilah was-was setan selalu kepada kita, Pak. Maka jangan pernah dengar was-was setan, kita tafwid saja kepada Allah. Ya, tafwid. Bahkan kalau hal-hal seperti itu cukup tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjauhkan diri dari setan dan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Setan itu dia prediksi kita, dia sendiri nak tahu kapan dia mati, Pak. Ya, Pak. Artinya apa kapan dia mati? Allah memang dia sudah berjanji minta kepada Allah. Ya Allah panjangkan umur saya, anzirni ila yaumi yub'atsun. Itu memang sudah dikabulkan oleh Allah. Umur dia panjang sampai hari kiamat. Tapi Allah mengatakan illa man istaraka as-sam'a, tapi tidak bagi yang melebihi batas. Melebihi batas apa? Sebelum dia saya ambil dia di tengah jalan, kata Allah. Karena dia berbuat sesuatu yang tidak saya inginkan, kata Allah. Apa itu? Istaraka sama. Dia naik ke langit dan membuat kekacauan di langit. Kalau membuat kekacauan, sebelum tibanya kiamat sudah saya ambil.
Maka iblis tidak tahu juga kapan dia mati. Bisa saja tiba-tiba diambil oleh Allah karena dia membuat kekacauan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oke, KB. Ya. Ya, makanya kita jangan ini juga. Jangan tulul amal. Tulul amal itu juga bisa merusak ibadah. Tulul amal. Alah anak pupu tu umur 60, nyu mentang 50, 30 tahun tu. Ya ni mah. Nya jino pegat laju pu ibadah baik eleh tu artinya tu baru tak taubat. Ente zakat ente mandu ente waktu umur 60. Umur 60 ente 60 leh, Nabi kan 60 leh. Ya mah. 3 tahun lagi, yang itu baru ibadah. Kita ibadah dulu ni mesti baik debit sampai dah pernah mati mah. Rupanya sebelum 63 tahun sudah meninggal dunia. Ya ni mah. Sebelum meninggal kan karugo katanya. Ya. Maka ini fungsi tafwid. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.